Alhamdulillah alladzi anjala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dalam kesempatan Jumat yang mulia ini, marilah kita tetap menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan tetap berpegang teguh kepada aturan-aturan Allah yang telah termaktub di dalam kitab suci Al-Quran, yang kemudian sebagiannya diterjemahkan secara praktis dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang masih diberikan kesempatan hidup dan kehidupan ini, yang kemudian dalam mencoba untuk menjaga nilai ketakwaan dan keimanan kita itu akan selalu tetap bisa menjaga ritme kehidupan kita dengan selalu berpegang kepada kitabullah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sehingga dalam sebuah kesempatan itu membuat pesan penting kepada umatnya, bahwa jaminan kita umat Islam, umat manusia, umat Muhammad itu ketika ingin hidup tidak tersesat dalam kehidupan di dunia ini dan terlebih-lebih lagi nanti kehidupan di akhirat, maka tetaplah berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah-sunnahnya. Kata beliau, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasulih. Jadi sepanjang kita itu menjadikan Al-Quran sebagai guidance, sebagai pedoman hidup, dan kemudian hadis itu sebagai penjelas atas petunjuk-petunjuk yang sifatnya masih global, masih umum dan masih mutlak, kemudian mampu kita implementasikan dalam mengawal hidup dan kehidupan kita, maka jaminan Nabi lan tadillu ma tamassaktum bihima, kita akan tetap terjaga dan tidak akan mengalami kesesatan yang terlalu jauh dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap bisa memahami, kemudian menelaah, dan kemudian menerapkan kehidupan hidup di dunia ini dengan berpatokan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang penting untuk kita pahami, meskipun Al-Quran itu adalah huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia dan sekaligus yang mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Tetapi sesungguhnya Al-Quran itu di dalamnya ada beberapa pesan-pesan Allah yang sifatnya masih umum, masih global, masih mutlak. Dan itu kalau tidak dikawal dengan penjelasan hadis-hadis Nabi, maka kita akan sulit untuk bisa menerapkan kehidupan dalam beragama dan kehidupan dalam bermasyarakat sekaligus kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Sebagian ayat Al-Quran itu ada yang perintahnya sangat mujmal, sangat global. Contoh misalkan kita bisa buka di Al-Quran surat kedua ayat ke-43. Itu Allah memberitakan kepada kita, aqimis shalah wa atuz zakah wa ka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian juga perintah sholat itu bisa kita lihat, bisa kita lacak di Al-Quran surat ke-20 ayat ke-14.
Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, perintah salat, contoh satu ayat Al-Qur'an yang masih bersifat mujmal, masih global itu adalah perintah salat. Belum terjelaskan secara detail kapan waktu salat itu dilaksanakan. Bagaimana gerakan salat itu dilakukan. Sampai pada kemudian bacaan-bacaan apa saja yang harus kita baca untuk melakukan sholat dalam kerangka untuk dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks itulah hadis Nabi itu berperan dan berfungsi untuk memberikan penjelasan secara detail, atau dalam bahasa agama itu namanya bayan at-tafsil, terhadap beberapa ayat Al-Quran yang sifatnya masih global, yang apabila kita tidak menggunakan panduan hadis itu kita tidak bisa melaksanakan secara tertib dan benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam contoh sholat. Meskipun dalam Al-Quran itu juga ada penjelasan atas perintah sholat sedikit tentang waktu pelaksanaan, tetapi masih sangat global. Coba kita lihat misalkan di Quran surat ke-17 ayat ke-78. Aqimis sholata lidulukis syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Itu sungguhnya ingin menjelaskan waktu sholat, bahwa ketika matahari itu sudah mulai condong ke arah barat, itu sudah masuk dua waktu sholat. Dulukis syams masuk dua waktu sholat, yaitu duhur dan asar. Ghasaqil lail ketika waktu masuk malam, itu dua masuk waktu sholat, yaitu maghrib dan isya. Dulu kisamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Qur'anal fajr itu masuk waktu subuh. Tetapi itu masih global. Waktunya masih dijelaskan dalam Al-Qur'an, masih global. Sehingga ayat Al-Qur'an perintah sholat itu masih sangat global. Atau misalkan lagi kita bisa temukan di Quran surat ke-11, surat Hud ya, ayat 114. Itu ada penjelasan tentang sholat yang sedikit menjelaskan tentang waktunya, tetapi juga masih sangat global. Aqimis sholata tarafayin nahar wa julufam minal lail. Dirikanlah sholat di dua ujung siang. Ujung siang itu berarti ujungnya ada di pagi dan ada di sore. Tengah-tengahnya siang, berarti waktu subuh, waktu duhur dan waktu asar. Wa julufam minal lail, dan di awal malam. Awal malam itu berarti bisa maghrib dan waktu isya. Tetapi lagi-lagi penjelasan Al-Quran dalam Quran surat Baik 17 ayat 78, Quran surat Al-Isra ayat 78, maupun Quran surat ke-11 ayat 114, Quran surat Hud ayat 114 itu masih global. Oleh karena itu maka butuh yang namanya penjelasan dari hadis. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan misalkan bab mawaqit tentang waktu-waktu sholat. Beliau menjelaskan bahwa waktu duhri idza jalatis syams kana rajulu katulihi kana dillu rajulu katulih malam yahduril as. Jadi Nabi menjelaskan lebih detail waktu pelaksanaan sholat. Jadi sholat duhur itu adalah ketika matahari tergelincir ke arah barat sampai bayangan benda manusia itu sama panjangnya. Malam yahduril as, sampai belum datang waktu asar. Itu waktu sholat duhur. Wal waktul asri, dan waktu asar itu adalah malam tasfarus syams, sampai belum datangnya matahari warna kuning. Jadi kalau hari ini kita lihat berarti sampai jam 5 lah ya, sampai matahari belum menguning. Wa waktu sholatul maghrib malam yagibus syafaq. Nabi memberikan penjelasan lebih rinci atas ayat Al-Quran perintah sholat yang masih global tadi itu. Wa waktu sholatul maghrib malam yagibus syafaq. Sholat maghrib itu waktunya ada sampai sebelum muncul mega yang memerah. Itu waktu sholat maghrib, sangat pendek. Wa waktu sholatul isya ilal lailil ausat, sampai tengah malam, betul-betul tengah malam. Kalau kita lihat jam di kita berarti sampai jam 12 malam. Ilal lailil ausat. Jadi sampai tengah malam kalau kita melaksanakan sholat isya di atas jam 12. Dalam penjelasan detail waktu pelaksanaan sholat menurut hadis Nabi ini, riwayat Muslim hadis 153, itu sholat isya sampai batasnya tengah malam.
jam 12 malam. Wa waktu sholatus subuh min tulu'il fajr malam tatlu'us syams. Waktu sholat subuh itu adalah saat terbitnya fajar sampai sebelum munculnya matahari. Itu detail banget waktu yang dijelaskan oleh Nabi berupa hadis untuk menjelaskan perintah aqimis sholah yang ada dalam Al-Quran yang sifatnya masih global. Maka sesungguhnya kita menjadi sangat penting sebagai orang Islam, sebagai kaum muslim untuk berpegang teguh kepada tidak hanya Al-Quran sebagai guidance of life, petunjuk hidup, tetapi juga harus dikawal dengan namanya sunnah-sunnah Nabi yang berupa hadis-hadis yang sahih. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, itu penjelasan waktunya. Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana gerakan dalam sholat. Maka Nabi menjelaskan lebih detail. Idza kumta ilas shalah fakabbir. Ketika engkau mendirikan sholat maka takbirlah. Takbir itu juga dijelaskan lagi detail oleh Nabi. Kalau Nabi itu takbir itu mengangkat tangannya hatta yuhadi ala mangkibai, sejajar dengan kedua pundaknya. Di hadis yang lain dijelaskan yuhadi ala bainahuma fi udunai, di atas diangkat kemudian sejajar dengan kedua telinganya. Itu hadis-hadis sahih dan detail. Itu dalam takbir. Kemudian ketika bagaimana bersedekap, Nabi menjelaskan summa qabadal yamini ala yasiri, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Itu detail Nabi menjelaskan gerakan-gerakan dalam sholat. Setelah fakabir summa qra' tayassara Al-Quran. Setelah kita takbir maka bacalah Al-Quran yang kita anggap mudah. Kita anggap mudah. Sampai pada bacaan idza qalal imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Nabi menjelaskan ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin maka berkatalah para makmum itu mengucapkanlah amin. Sebab fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sebab kita yang ketika mengucapkan kata amin setelah imam membaca waladdallin, itu ketika bersamaan dengan ucapannya malaikat, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dosa-dosa kita itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an bertanya hanya aqimis shalah, tetapi hadis Nabi menjelaskan lebih detail. Summa tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Maka atas hadis ini sesungguhnya kita, kalau sholat itu, kemudian ayatnya tidak seberapa hafal, kemudian kita paksakan menjadi sulit, itu menyalahi hadis ini. Jadi baca yang mudah-mudah saja, yang kita hafal ketika menjadi imam ketika sholat sendirian. Faqra' tayassara minal Qur'an. Summa hatta tatma'innu raki'an. Kemudian rukuklah. Rukuklah dengan posisi yang betul-betul tumak ninah rukuknya. Farka' hatta tatma'inna ruku'an. Summa fa' hatta ta'tadilu qa'iman. Setelah rukuk berdirilah sampai betul-betul berdirinya itu adil. Kita menyebutnya dengan iktidal ya. Summa fa' kemudian angkatlah hatta ta'tadilu qa'iman, sampai berdiri kita itu betul-betul lurus. Tidak boleh sholat itu kita habis rukuk kemudian iktidalnya singkat kemudian langsung sujud, itu menyalahi kaidah hadis yang disampaikan oleh Nabi untuk bagaimana gerakan dalam sholat. Summasjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan. Bersujudlah sampai betul-betul sujud yang tumak-ninah. Jadi tidak diperkenankan kalau sujud itu kemudian kejar tayang. Jadi betul-betul harus tumak-ninah. Sampai Nabi juga memberikan penjelasan bagaimana bacaan ketika rukuk, ketika iktidal sampai sujud. Sumayfa hatta tatma'inna jalisan, dan kemudian berdirilah sampai kemudian betul-betul duduklah sampai betul-betul duduk yang tumak-ninah. Itu beberapa penjelasan hadis yang butuh juga kita pahami
ketika ingin menjadikan hidup kita itu tidak hanya semata-mata dikawal oleh Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagian ayatnya ada yang mujmal dan butuh ditafsil, diperinci secara detail melalui hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran itu meskipun guidance of life kita, hidup kita itu harus berbasis pada aturan Al-Quran. Tetapi ada beberapa ayat Al-Quran yang sifatnya itu juga sangat mutlak. Butuh untuk penjelasan batasan. Contoh misalkan. Di Al-Quran surat kelima ayat ke-38. Itu perintahnya Allah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, itu potonglah tangannya. Wasyaiku wasyaiqatu faqta'u aydiyahuma bima kasaban nakala minallah wallahu azizun hakim. Jadi ketika ada pencuri laki-laki maupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya. Bima kasaban nakalan, sebagai akibat dari menyalahi aturan Allah, dan sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini itu kalau tidak dijelaskan hadis Nabi, maka memotong tangan pencuri laki-laki dan perempuan itu tidak akan ada batasnya. Bisa dipotong sampai sini, sampai sini, sampai sini. Karena bahasanya adalah faqta'u aydiyahuma, mutlak ayat itu. Maka butuh dijelaskan oleh hadis. Namanya ditakyid, dibatasi. Maka salah satu hadis yang menjelaskan ketika Nabi itu dilapori seorang pencuri, maka bagaimana memotongnya sampai batas pergelangan. Lantas sampai seberapa porsi banyak sedikitnya hasil curian itu sampai dipotong tangan. Nabi menjelaskan la tuqta' yadas sarik illa yubi wasoidan. Pencuri itu tidak boleh dipotong tangannya ketika jumlah yang dicuri itu tidak melebihi rubi dinarin, seperempat dinar, au soidan, atau lebih dari seperempat dinar. Kalau yang dicolong itu di bawah itu, maka konteks ayat di atas Al-Maidah ayat 38 itu tidak berlaku. Nah, kalau tidak menggunakan penjelasan hadis yang sifatnya takyid semacam itu, maka faqta'u aydiyahuma itu pokoknya mencuri berapapun, nyolong berapapun itu kena yad, kena potongan tangan. Oleh karena itu maka Al-Quran itu penting untuk kita jadikan sebagai pedoman, dan maka hadis itu juga menjadi sangat penting untuk mengawal, memberikan penjelasan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang butuh penjelasan lebih tafsil, lebih detail, dan lebih terbatas atau lebih takyid. Contoh lain satu lagi misalkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di Al-Quran, Quran surat kelima ayat ketiga, itu Allah berfirman begini, khurimat alaikumul maitatu wadamu walahmal khinzir. Diharamkan atas kalian itu darah. Khurimat alaikumul maitatu. Diharamkan atas kalian itu adalah bangkai, wadamu dan darah, walahmal khinzir dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi, dan apa-apa yang disembelih tanpa menggunakan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bangkai dan darah itu masih sangat mutlak. Kalau kita memahami tanpa ada penjelasan hadis, maka bangkai, semua bangkai itu adalah haram. Kita akan kesulitan. Beli ikan di pasar itu sudah bangkai semua. Sudah bangkai semua. Maka hadis Nabi yang menjelaskan adalah uhillat lana, dihalalkan kepada kami 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Fa'amal maitatani, yang dimaksud dengan 2 jenis bangkai itu adalah al-hud wal jarad, ikan dan belalang. Jadi kita itu ketika membaca Al-Quran ayat ke-3 surat Al-Maidah yang perintahnya adalah kita diharamkan untuk memakan bangkai, itu ketika tidak membaca penjelasan hadisnya, maka kita akan kesulitan dalam hidup ini. Maka hadis memberikan guidance lebih lanjut bahwa yang diharamkan itu tidak semua bangkai, dijelaskan, dibatasi ada 2 bangkai yang boleh kita makan, yaitu al-hud wal jarad, ikan dan belalang. Fa'ammad damani, kemudian 2 darah yang boleh apa yang dihalalkan dalam Al-Quran melalui penjelasan hadis, yaitu al-kabid wa tihal, yaitu hati dan limpah.
Itu boleh. Kalau kita tidak menjelaskan hadis, tidak memahami hadis, maka hidup kita akan sulit dan kemudian mengalami kesulitan. Oleh karena itu maka supaya hidup kita itu selalu tertib, kemudian sesuai dengan kehendak Allah, maka petunjuk Allah berupa kitab Al-Quran tetap kita pegangi. Tetapi jangan lupa bahwa ada beberapa penjelasan ayat yang butuh ditafsir, butuh didetailkan, butuh dibatasi lewat hadis-hadis Nabi. Kita juga harus membuka hadis-hadis Nabi sebagai tambahan referensi kita untuk mengayomi hidup di dunia ini dengan tetap menjaga nilai kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qouli hada wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi anjala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.